Al-maqalatu tsalitsatu utawi dawuh kang nomor 3 an ba'dil hukama'i saking sebagian kira-kira ahli hikmah radhiyallahu anhu arba'atun qabihatun arba'atun utawi perkara papat qabihatun iku elek wa huwa utawi qabihah ma iku barang ya ta'allaku kang gumantungan bihi kelawan ma azzamu apa dicelok fil ajili ing dalem dunya wala iqabulan siksaan fil ajili ing dalem akhirat. Lakinna arba'atan minha akbahu tetapi ini utawi papat minha saking arba'ah akbahu iku luwih eleh disampaikan oleh ba'dil hukama sebagian ahli hikmah pujangga bahwa 4 hal ini jelek. Jelek artinya ya di dunia dicela, di akhirat disiksa. Tetapi 4 hal ini manakala dilakukan oleh 4 kelompok, ini lebih jelek lagi. Yang pertama adzambu siji dosa. Il-ithmu tegesi dosa minasyabi saking wongno qabihun iku elek wa minasyai'i lan saking wong sepuh akbahu iku luwih elek. Yang pertama dosa. Dosa itu dilakukan oleh anak muda, ya jelek. Tetapi lebih jelek lagi, kalau sudah bau tanah, dia masih melakukan dosa. Masih lupa, merasa dirinya masih muda. Nah itu, sudah bau tanah, merasa masih muda. Masih melakukan dosa. Wal istighalu utawi ngerepotaken ketungkul bidunya kelawan dunyo ai bi amti atiha tegesi kelawan bondo-bondo dunya minal jahili saking wong kang butuh qabihun iku elek wa minal alimin lan saking wong alim akbaru iku luwih elek kama kaya hadis ruya kang diriwayataken apa annahu sak temeni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi man isdada ilman man utawi sapane wong isdada kang tambah-tambah sapa man ilman apa ilmu walam yazdad lan ora tambah-tambah sapa man fid dunya ing dalem dunya zuhdan apane zuhuti zuhud teko nang dunya lam yazdad muka ora tambah-tambah sapa man minallahi ta'ala saking Allah ta'ala illa bu'dan angin ing tambah adoh rawahu riwayataken hu ing hadis Ad-Dailami sapa Imam Ad-Dailami. Yang kedua menyibukkan diri dengan urusan dunia dengan harta benda
yang dilakukan oleh orang yang bodoh, yang tidak tahu tentang hal-hal yang dijanjikan di akhirat, itu sudah jelek. Kalau dilakukan oleh orang yang alim, orang yang ngerti bahwa akhirat itu lebih baik, maka lebih jelek lagi. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man izdada ilman," barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad fid dunya zuhdan, tetapi justru tidak bertambah zuhudnya, artinya tidak ketergantungan hatinya dengan dunia, dengan harta, malah tambah kesemsem, tambah senang. Lam yazdad minallahi illa bu'da, justru tidak bertambah dekat dengan Allah, yang ada justru tambah jauh, tambah ilmu, tambah kesemsem ke dunia, tambah menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia, padahal sudah bertambah ilmunya. Wattakasulu tawi aras-arasan, males. Fitoati dalam ngebakti, ay muwafaqati amrillahi ta'ala, tegesi nyocoki perintah Allah Ta'ala, min jami'in nasi, saking sekabehane manusia, qabihun iku elek, wa minal ulama ilan saking piro-piro alim, wat tolabati lan piro-piro wong kang nyupri ilmu, santri, alladzina wong akeh yatlubuna kang nyupri sapa alladzina al ilma ing ilmu, akbahu iku elek. Jadi bermalas-malasan untuk taat kepada Allah, malas untuk berbakti kepada Allah. Kalau diukur taat, malas, semua orang jelek. Kalau bermalas-malasan, siapapun tidak pandang bulu. Yang malas untuk taat kepada Allah, berbakti kepada Allah, ya jelek. Tetapi lebih jelek lagi kalau yang malas itu justru ulama. Yang malas untuk taat kepada Allah justru santri. Nah ini. Jadi santri itu hendaknya giat, lebih giat untuk berbakti kepada Allah. Wa takabburu utawi sombong, gede, minal aghniyai saking pira-pira wong sugih, kabihun iku elek, wa minal fuqara lan saking pira-pira wong kafir, akbahu iku luwih elek. Sombong yang dilakukan oleh orang kaya ya jelek. Nah ini yang lebih jelek lagi kalau fakir, tidak punya apa-apa sombong. Apanya yang mau disombongkan? Waduh. Kaya saja jelek. Kaya punya harta, mobilnya Alphard. Sombong, jelek. Nah ini, sepeda motornya Supra aja. Sombongnya sudah selangit. Nah ini lebih jelek lagi nih. Sudah sombongnya selangit sudah. Sepeda motornya Supra. Supra bodong lagi. Wal maqalatur rabi'atu utawi
pengucap ar-rabi'atu kang nomor 4. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu utai pira-pira bintang, amanun iku dadi sebabi aman li ahli samai maring ahli ni langit. Faidan tasarot mukon lekani rontok, ai tafarraqat tegesi rontok pecah. Al kawakibu apa pira-pira bintang, kanal qada umuka ana apa al qada keputusan, ail hukmul ilahiyyu tegesi hukum kang bangsa pengiran, ala ahli samai iku ingatasi ahli ni langit. Minal infitori nyatani saking pecah, botoyi lan kelempit, digulung, wa mautil malaikati lan matini malaikat biha ing dalem sama, wa ahlu baiti utawe ahli ni umma ingsun, ai dzurriyyati tegesi anak turun ingsun, amanun iku dadi sebabi aman di ummati maring umat ingsun. Fa idza zala muqallekani wis ilang ahlu baiti sapa ahli ni umat ingsun, kana muka ono apa kodo keputusan ala ummati iku ingatasi umat ingsun, min duhuril bid'ah saking pertilani piro-piro bid'ah, baghalabatil ahwa'i lan ngelindini piro-piro hawa nafsu kesenangan, wahtilafil aqaidi lan perbedaan piro-piro akidah, waduhurin rumi lan pertilani atau menangi Raja Rum, masani Raja Rum, wairiha lan liyane kabeh, wa ana utawi ingsun amanun iku jadi sebabi aman di ashabi maring pira-pira sahabat ingsun. Fa idza dhahabtu muqallekani aimittu tegesi fa idza dhahabtu muqallekani mati sapa ingsun, aimittu tegesi mati sapa ingsun, kanal qada'u muka ana apa al qada'u keputusan ala ashabi iku ngatasi pira-pira sahabat ingsun, minal fitani nyatani saking pira-pira fitnah, wal harubi lan pira-pira perang, wartidadi man lan dadi murtati wong irtadda kang murtad sapa man, waqtilafil qulubi lan perbedaani pira-pira ati, wal jibalu utawi pira-pira gunung,
Amanun iku dadi sebabi aman di ahlil ardi maring ahli bumi. Arti itu bumi. Awas keliru, iyanya jangan sampai lupa memberikan makna. Ada santri lupa iyanya bumi ditulis wau mim. Setelah sampai di rumah dibaca wal ardi lan bom. Ditanyakan oleh temannya, doa arti kok maknanya bom? Iya, kiai dulu mengartikan bom itu. Oh, tulisannya yang salah. Tulisannya yang salah. Yang nulis. Di ahlil ardi maring ahli bumi. Fa idza dhahabat muqallekani wis ilang opo jibal. Ail jibalu tegesi pira-pira gunung. Kana muka ono opo al-qadha untuk putusan ala ahli ardi iku ingatasi ahli bumi. Makalah yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kawakibu amanun di ahli sama. Bintang-bintang yang ada di langit ini merupakan sebab amannya ahli langit, penduduk langit, para malaikat. Jadi bintang-bintang selagi masih tetap pada posisinya, porosnya, maka amanun di ahli sama, itu menjadikan aman penduduk langit. Namun manakala bintang-bintang faidan tasarat, kalau bintang-bintang sudah mulai berguguran, jatuh, kanal qadha ada ahli sama, maka keputusan yang ada, artinya hukum Allah ini akan menimpa penduduk langit. Penduduk langit, para malaikat sudah kiamat. Kalau bintang-bintang sudah pada jatuh, ya kiamat sudah, malaikat sudah, waktunya mati sudah. Jadi mulai akan digulung, langit akan digulung, dilipat, akan pecah. Ini pertanda kiamat ini sudah. Wa ahlu baiti amanun di ummati. Jadi para keturunan Rasulullah ini adalah menjadi sebab amannya umat Rasulullah. Jadi kita berhutang budi pada habaib, pada keturunan Rasulullah. Karena kalau ahli bait Rasulullah, para habaib, para syahid yang ada itu sudah meninggal, sudah, maka menjadi malapetaka bagi umatnya Rasulullah. Sudah terjadi malapetaka, bid'ah di sana sini, tidak pernah mondok, tidak pernah baca kitab, nafsiri Al-Quran. Nah ini yang repot. Repot karena tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah ngaji tafsir, langsung baca Al-Qurannya, sampai keliru menafsirkan Al-Quran.
Jadi ada Ustaz, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Nah, itu yang mestinya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang-orang yang ngerti. Wah, berarti kalau takut kepada Allah ular jadi ulama. Ini yang repot ini, nggak baca tafsirnya. Jadi apa namanya, baca tafsir lah. Jadi tidak bisa mengkasar Al-Quran diwakil. Jarang siapa yang menafsiri Al-Quran hanya mengikuti keinginannya, nafsunya. Itu harus birriwayah. Tafsir itu harus birriwayah. Jadi rujukannya misalnya tafsir Jalalain, Imam Suyuti dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai pada Rasulullah. Nggak bisa. Karena untuk menjelaskan Al-Quran itu ya Rasulullah. Kitabnya hanya khusus bagi Rasulullah. Wa anzalna ilaikal Qur'an litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Nah, itu. Litubayyina agar kamu yang menjelaskan. Quran itu Rasulullah yang menjelaskan. Tidak bisa. Lalu nafsiri sendiri tidak bisa. Diancam oleh Rasulullah. Jadi kalau sudah apa namanya para keturunan Rasulullah sudah tidak ada, maka malapetaka yang terjadi di antara umat, maka akan apa namanya di mana-mana terjadi bid'ah, di mana-mana terjadi apa namanya ghalabatil ahwa, mengikuti hawa nafsunya. Ada pertikaian, perbedaan akidah dan lain-lain. Wa ana amanun di ashabi, wa ana utawi insun amanun iku sebabi aman di ashabi maring piro-piro sahabat insun. Fa idza dhahabtu muqallekani ismati sapa insun. Aimit tu tegesi mati sapa ingsun kana moko ono apa al-qadha keputusan ala ashabi iku ngatasi pira-pira sahabat ingsun minal fitani nyatani saking pira-pira fitnah wal harubi lan pira-pira perang wartidadi manirtadda wartidadi manirtadda lan dadi murtad wong irtadda kang murtad sapa man wahtilafil qulubi lan perbedaane pira-pira hati. Jadi saya kata Rasulullah itu apa namanya menjadikan aman sentosa sahabat saya, keberadaan Rasulullah menjadikan aman damai di antara para sahabat. Kalau Rasulullah sudah meninggal, maka terjadilah fitnah di antara para sahabat. Malapetaka bagi para sahabat. Terjadi fitnah, terjadi apa namanya peperangan. Di antaranya ada yang murtad kembali, sudah beriman menjadi murtad. Dan terjadinya perbedaan penafsiran. Kalau ada Rasulullah, rujukannya hanya satu, yaitu Rasulullah. Ada apa-apa langsung pada Rasulullah. Jadi sentralnya Rasulullah. Ketika tidak ada Rasulullah,
Nah, ini terjadi perbedaan. Tapi para sahabat ini sudah digaransi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran, pada hadis itu mendapatkan garansi sudah, karena mereka mengikuti Rasulullah. Bahkan sahabat Mu'adz bin Jabal, yang melakukan fit and proper test pertama itu Rasulullah. Jadi belum ada fit and proper test seperti yang dilakukan oleh DPR, Rasulullah sudah melakukan. Ketika Rasulullah mau mengangkat Mu'adz bin Jabal menjadi wali kota Yaman atau gubernur Yaman. Jadi padahal terus. Saya sampai capek yang laporan. Terlalu cepat laporan. Mau sehari semalam padahal 5 kali. Jadi yang pertama melakukan fit and proper test itu Rasulullah, bukan DPR. Ketika Rasulullah mau menjadikan Mu'adz bin Jabal menjadi wali kota atau setingkat gubernur lah di Yaman, Rasulullah memanggil Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, kaifa idza uridu laka qada, kaifa takfi idza uridu laka qada. Bagaimana kamu akan memutuskan nanti kalau menjadi wali kota, gubernur di Yaman? Idza uridu laka qada, kalau ada kasus, ada masalah yang harus diputuskan, itu kamu bagaimana Mu'adz nanti? Kamu bagaimana memutuskan? Qala aqti bi kitabillah, saya akan memberikan keputusan sesuai dengan kitabillah, sesuai dengan Al-Quran. Nah, ditanyakan lagi oleh Rasulullah, dikejar jawaban itu. Fa illam tajid fi kitabillah, kalau tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana? Abdi bi sunnati Rasulillah, saya akan memberikan keputusan sesuai dengan sunnah Rasul. Hadis. Fa illam tajid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah, kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak termaktub dalam Al-Quran keputusannya, tidak tersirat dalam Al-Quran, tidak tersurat dalam Al-Quran. Wala fi sunnati Rasulullah, fi sunnati Rasulillah, tidak tersirat dalam hadis, bagaimana Pak? Qala ajtahidu rabbi wala ali, saya akan mengerahkan segala kemampuan saya, ijtihad wala alu, saya tidak akan bosan-bosan. Artinya ijtihad itu dibenarkan. Nah, ijtihad itu dibenarkan, maka lahirlah ijma dan qiyas. Itu ijtihad itu. Jadi lahir ijma, konsensus para ulama, dan qiyas, bentuk analogi. Jadi fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah lima yurdi Rasulullah. Lalu Rasul menepuk dada Mu'adz, ditepuk, bukan dipukul. Walaupun daraba sadrahu, dipukul, bukan ditinju.
Jadi tepuk dadanya, seraya berdoa, seraya bersyukur. Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada orang yang disuruh oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah pesuruh orang yang disuruh oleh Rasulullah. Lima yurdi Rasulullah, terhadap apa yang menjadikan puas hati Rasulullah. Dibenarkan, tepuk dada. Jadi bukan dipukul. Wal jibalu amanun di ahlil ardi. Wal jibalu tai pira-pira gunung amanun iku dadi aman di ahlil ardi maring dadi sebab aman di ahlil ardi maring ahli bumi. Fa idza dhahabat maqalakan wis ilang ail jibalu tegesi pira-pira gunung kana muka ana apa al-qada apa keputusan ala ahli ardi iku ingatasi ahli bumi. Kalau gunung-gunung sudah hilang, banyak yang longsor, meletus. Nah, ini pertanda ini. Karena bumi ini tidak bergerak karena ada wal jibalu rawasi. Ada paku buminya. Pakunya gunung. Sama dengan kertas mudah terlempar oleh angin, kena hembus angin, dikasih pemberat. Nah, kalau gunung-gunungnya sudah habis, ya goncangan terus ini, pemberatnya sudah ada. Gunungnya diterus, diambil bedelnya. Ini perlu dicegah untuk menghambat kiamat. Jangan dibiarkan, nanti cepat kiamat. Maka mudah terjadi gempa. Kalau sudah ada gunungnya itu mudah gempa. Karena tidak ada pemberatnya. Karena dikatakan bahwa wal jibala rawasiya. Allah menjadikan gunung sebagai pakunya. Jadi kalau pakunya sudah ada, ibarat ini ada pakunya mudah goyang. Makanya gempa susulan terus-terusan. Karena gunungnya sudah banyak dikerut. Makanya jangan diperbolehkan kalau mengerut gunung. Biar kiamat agak lama lah. Wal maqalatul khamisatu utawi dawuh kang nomor 5. An Abi Bakr ini Siddiq. Iku saking Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Annahu satamani Abi Bakar As-Siddiq. Qala iku dawuh sapa Abu Bakar As-Siddiq. Arba'atun utawi papat minal hisoli saking pira-pira perkara. Tamamuha iku utawi sampurnane arba'ah. Bi arba'atin iku kelawan papat minal umuri saking pira-pira perkara. Ada 4 hal untuk menjadi sempurna harus ditopang dengan 4 hal yang lain. Jadi 4 perkara ini agar bisa menjadi sempurna harus ditopang dengan 4 hal yang lain. Yang pertama, tamamus sholati siji utawi sampurnani sholat. Iku bisa jadi tais sahwi, iku kelawan sujud luruni sahwi. Sholat
bisa sempurna apabila ada keteledoran, ada yang lupa. Bisa sempurna apabila ditutup dengan ditopang dengan 2 sujud sahwi. Aihina wujudi sababis sujudi. Tegesi ing dalem lekani anani sebabi sujud. Karena klil kauliyi koyok mindah rukun kang bangsa ngucap an mahalihi saking panggonani al kauli. Misalnya keliru rukun kauli dipindah tempatnya. Wong baca Fatihah pada saat ruku. Nah, ini saking tidak konsennya ini, kira apa ini? Mikir apa orang sampai ruku baca Fatihah. Berdiri baca tasyahud. Wadhalika utai mangkuno naklil kauliyi imma ayyakuna iku ono karane arep ono opal mangkulu kang dipindah. Ruknan iku rukun. Ada kalanya yang dipindah itu rukun Fatihah. Tempatnya, posisinya Fatihah dipindah ke rukun. Kalau sudah tidak konsen begitu. Apalagi sudah ditagih hutang. Oh, jadi yang mikir itu mikir siapa yang akan dicari ini. Siapa yang bisa apa namanya mintai tolong. Sudah mikir Muhammad, akhirnya baca Fatihah keliru, dibaca saat ruku. Waktu berdiri membaca orang yang mau dimintai tolong. Ruku ingat, aduh, belum baca Fatihah. Nah, ini maka harus kembali. Harus kembali sampai rukunnya yang lupa. Nanti sebelum salam maka sujud sahwi. Au ba'dhan atau sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad dalam sholat ada 5 itu. Tidak kunut subuh. Nah ini ya disempurnakan sebelum salam dengan sujud sahwi. Au hayatan atau sunnah hayat. Ada sunnah hayat. Misalnya bacaan dalam ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sunnah hayat. Farrukna muka utawi rukun yasjudu iku sujud sapa man dinaklihi krana mindah rukun mutlakon hale mutlak. Kalau rukun dipindah posisinya mutlak disunnahkan sujud sahwi. Mutlak. Jadi rukun dipindahkan dari posisinya dinaklihi krana mindah. Tidak berani memaknakan ngalih. Ngalih. Karena yang ngaji orang Madura sih. Ada bab tayamum. Rukunnya tayamum yang pertama adalah al-awwalu an-niyatu. Yang pertama niat. Wasani naklut turabi. Yang nomor 2 adalah ngalih. Nah ini diartikan ngalih abu. Tidak cukup tanah yang di atas. Ngalih. Karena maknanya ngalih.
Nah, ngaleh. Padahal tayamum itu yang cukupnya dilakukan dengan lahu turabun lahu gubar, tanah yang mudah terbang itu, yang halus itu yang mudah terbang. Nah, kalau digali nanti bungkalak kan, jadi bungkalak kan. Sekarang pelero apa? Ya debu-debu yang ada itu, yang di atas, bagian atasnya yang mudah terbang. Asalkan tidak najis ya sudah itu bisa. Bisa. Nah, ada yang was-was, wah debu ini ada di tanah ini najis nanti. Tak sucikan dulu ya gak jadi. Masa debu disucikan? Kalau disucikan ya gak jadi tayamumnya. Kalau sampai dibasuh berarti ada air. Yang keliru ya sudah, debu-debu yang ada. Gampang. Makanya jangan ta'amuk, jangan keterlaluan memperdalam, jangan. Masuk dalam kaidah itu nanti kullu syai'in jawaza haddahu in qalaba ila dzikri. Sesuatu itu kalau lebih dari batasnya ya kebalik nanti. Takut, mana najis ini? Najis tanah yang ada di bawah. Siapa yang najis? Akhirnya dibahas. Nah, sudah bisa tayamum. Mau tayamum gimana? Debunya basah. Saja. Sudah ada usah. Was-was tak usah. Ya jangan jangan terlalu tafrid. Sembrono. Jadi tidak boleh sembrono. Ifrat wa tafrid. Ifrat itu kebangetan. Tafrid ya keterlaluan lah, sembrono. Nah, ya sedang aja. Walaupun punya istri jangan terlalu cantik. Kalau terlalu cantik itu kan susah. Sampai itu tidak tenang. Istrinya jalan nanti digoda orang. Tidak pernah tenang. Kalau terlalu cantik, tidak tenang. Ya terlalu jelek ya. Tidak ada yang nyapa nanti. Ya sedung itu. Entah kalau sampai ingin tenang, wah ya biar tenang kalian jelek aja. Kira-kira orang tak mau. Sudah tak sahabat itu. Cari yang tua. Nanti selingkuh. Wal ba'du utawi sunat ingkana iku lamun ono apa al ba'du tasyahud dan ikut tasyahud awalan kang pertama ya ada alifnya. Hah? Ada. Itu harus ada alifnya. Harus ada alifnya. Karena di depan itu nasab.
Tasyahudan iku tasyahud awalan kang pertama, tasyahud awal. Kadzalika iku kaya mangkono yasjudu, maka sama sujud. Tasyahud awal ya sujud. Kalau dimudhofkan tidak bisa. Ada delnya sudah kadung ada titik, ada alifnya. Andaikan tidak ada tasyahud awalin, gitu loh. Bisa. Harus dibuang alifnya itu. Alifnya dibuang. Karena ini posisinya khabarnya kanan. Nasab. Posisinya khabarnya kanan. Tasyahud awalin itu tanpa alif di belakang. Ini kadung lebih nih. Jadi boleh Anda nambah alif atau ngurangi alif yang di tasyahudan. Kalau tidak ditambah tidak bisa. Mau satunya nasab, satunya rafa gimana? Naat bagaimana ya? Motor ini tidak bisa. Posisinya tidak bisa. Jadi bisa jadi dikurangi alifnya. Tasyahud awal. Ikut tasyahud awal. Atau dijadikan naat. Tasyahud dan awal. Jadi ada ilmu itu makanya harus ada diroyahnya, harus ngaji apa namanya. Kalau ada ngaji nahwu nanti riwayat terus mengikuti kitabnya salah ikut salah. Ini tidak bisa ini. Nggak bisa. Kalau tasyahud awalin, nggak ada. Tasyahudan awalan. Dia harus nambah alif. Kalau tasyahudan awalin, nggak ada. Nah, udah ada. Jadi boleh Anda terserah ini, misalkan ngurangi alif boleh, nambah alif di awalan boleh. Nah, dua-duanya pilih. Kalau udah dari pilih, ya salah. Oh ini khobarnya kana. Khobarnya kana itu apa namanya? Kana itu tarfa'ul isma buatan sudul khobar. Khobar. Nah, yang gitu. Hikmahnya ngaji ya gitu. Kalau udah ngaji ya nggak bisa. Ya, asbahwan nadhair ngaji sama kiai Mujib itu banyak sekali salahnya. Asbahwan nadhair itu kalau tidak dihajikan banyak salahnya. Kurang, kadang-kadang faedahnya kurang. Saya sampai asbahwan nadhair itu catatannya terlalu banyak. Ada yang dikurung, nggak dibaca. Ini keliru. Bahkan kiai pada waktu ngulang itu, kiai Mujib itu kan pakai asbah yang sudah sekarang. Nah, asbah yang sudah sekarang. Nah itu nyari anak namanya Hanan. Nah Hanan itu pegang asbah ayahnya, bapaknya, temannya Yai Mujib dulu. Nah itu cetakan yang lama yang masih benar. Gitu loh. Hanan itu dari Kampak. Loh yang tidur. Kalau sudah ngaji, mana Hanan kitabnya? Ini di mana Hanan? Mana kitabnya? Hanan mana?
Wah, ambil kitabnya. Ambil kitab. Saya mau lihat dulu. Tuh, memang banyak asma itu udah berani kalau baca, tak tidak di diajikan, harus ngaji itu nggak bisa, terlalu banyak salahnya cetakannya. Wa amal kunut anak-anak amal kunut anak pun utawi kunut. Fa inna qalahu muqalamun mindah sapa manhu ing kunut. Bikosdihi kelawan sejane man. Sajadah muka sujud sama man. Au bikosdi dzikri atau kelawan nejo zikir fala muka ora sujud. Kunut kalau memang menjadi tujuan kunutnya itu. Kunutnya ingin kunut. Allahumma bina fiman hadi wa afina. Memang ingin kunut yang masru. Lalu lupa, ya sudah, sujud. Kalau cuma dianggap sebagai wah, kunut sama aja. Imam Hanafi dan mewajibkan, tidak mensunatkan. Cuman zikir lah. Dianggap zikir biasa sama dengan subhanallah, bihallahu, bihamdi, sama dengan doa-doa, misalnya dianggap sama. Nah itu ya maka tidak sujud, sama dengan Rabbi firli warhamni wajburni, sama doa kan Allahumma hdina fiman hadait wa hadina fiman afait, sama yang dianggap sebagai doa-doa tidak masru, dianggap tidak masru. Karena kunut itu dalam mazhabul arba'ah saja terjadi khilafiyah. Jadi tidak bisa dikatakan kalau tidak kunut Muhammadiyah, kalau kunut itu ya tidak bisa. Cuma karena kebetulan saja di Indonesia itu kan mayoritas mazhab Syafi'i gitu toh. Andaikan mayoritas mazhab Maliki kayak Ahmad Maruku memang tidak kunut. Nah, sedangkan NU itu kan mengakomodir 4 mazhab. Jadi Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanafi. Makanya saya kurang setuju kalau masih pemula mau kuliah di Maruku, udah setuju karena mazhabnya Maliki. Nanti tidak sama aplikasikannya ketika sudah pulang. Nah, itu membasuh kepalanya beda nanti dengan mazhab Syafi'i dalam wudhu. Kalau Syafi'i cukup sebagian kepala atau rambut cukup. Kalau Hanafi, Maliki malah seluruh. Lebih banyak dari kepala. Wal hayatu tawi sunnah hayat. La yasjudu iku ra sujud sapa man linaqliha krana mindah hayat illa surat, kecuali surat. Kalau suratnya dipindah ya sujud. Ada kayak mangkuno keterangan afada awi faidah sapa Syekhuna Ahmad An-Nawawi, sapa Syekh kita Ahmad An-Nawawi. Wa tamamus shaumi utawi sampurnane poso. Ai saumu Ramadan tegesi poso Ramadan bisa dapat fitri iku kelawan zakat fitrah. Sempurnanya puasa itu dengan zakat fitrah. Zakat yang mana menzakati badan. Zakat
fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi orang yang nututi 2 bulan. Itu ingat, nututi bulan Ramadan, nututi bulan Syawal. Kalau orang yang mati nanti malam Lebaran, mati asar, ya ada wajib zakat fitrah. Tapi kalau sudah diberikan jangan diminta. Masa mau ditagih, kiainya diminta kembali, kiai. Pada fakir miskin mau diminta kembali, jadi sedekah tatawwu, sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Kalau lahirnya sebelum Maulid, ya wajib zakat fitrah. Karena nututi bulan Ramadan, nututi bulan Syawal, itu ingat. Kadang santri kalau nggak ingat itu, masih ada di rumahnya, alasannya kalau ditanyakan wajib apa enggak, wah kitab saya ada di pondok. Kapan yang mau jawab? Masih kitabnya ada di pondok. Nah, terus gimana? Ya harus ke pondok dulu. Ya masa ngingat itu aja sulit. Ingat itu sulit. Nah, sama dengan ada santrinya Al-Habib Pak Umar, Al-Hafid di Yaman itu. Nah, santrinya ini sudah bertahun-tahun ada di Habib Umar. Dia itu udah hafal-hafal, ada hafal, tidak nangkep pelajaran, hadis tidak nangkep. Sudah 4 tahun, akhirnya pamit ke Habib Umar. Habib, saya mau pulang. Lu ada apa? Ini masalahnya, saya sudah 4 tahun tidak nangkep. Tidak nangkep. Pelajaran tidak nangkep. Habis hafal. Sudah 4 tahun. Kata Habib Umar pada waktu itu nyimpen suratnya anak-anak yang dari Indonesia itu disimpan masih. Disimpan. Surat itu masih disimpan. Begitu mau pulang diberikan oleh Habib Umar. Begini. Ini sampai siapa namanya? Fulan. Oh, ini ada surat. Ini surat dari orang tuanya. Diberikan oleh Habib Umar. Setelah dibaca, yaitu nganggur-nganggur sambil tertawa. Misal tersenyum. Akhirnya ditanyakan oleh Habib. Sudah tutup. Apa isinya surat? Saya yang pertama sama ayah dan ibu saya itu tidak diperkenankan pulang. Yang kedua, saya itu oleh orang tua saya sudah diperkenankan. Tertawa. Yang ketiga, saya sudah disiapkan mobil dan rumah untuk nanti kalau sudah pulang mau tunangan. Kamu kok hafal baca? Baca sebentar kok bisa hafal. Akhirnya melongo anak itu. Iya ya. Nah, ini akhirnya si Habib Umar mengatakan begini. Jadi, lau korok tahrisalan tanabiyika bil faroh lafid tabir surah. Andaikan kamu membaca hadis Nabi itu bil faroh dengan rasa senang. Jadi senang. Lafid tabir surah. Kamu hafal cepat. Oh, ngaji itu kenapa ada hafal-hafal? Nggak senang.
Kalau baca chatting kok bisa langsung hafal. Nah itu loh. Coba baca SMS cepat hafal. Begitu baca tutup SMS-nya, isinya itu sudah terekam. Coba apa isinya? Gini. Hafal. Tapi baca Alfiyah, wala Muhammadullah. Tiap malam Jumat baca, udah hafal. Nah, karena apa namanya? Kurang faroh, kurang rasa bangga senang. Jadi kalau membaca surat dari nabimu, kamu merasa senang, tapi kamu hafal dengan cepat. Surat dari orang tua saja cepat. Nah, andaikan surat risalah nabimu kau baca dengan senang, ya hafal. Jadi kalau ada hafal-hafal itu tandanya kurang senang. Jadi shadaqatul fitri shadaqatul fitri. Nah ini yang sering ada orang tanya. Lagi yang sering ditanyakan oleh orang-orang kampung biasanya kalau ada apa namanya lahir prematur, bayi lahir prematur. Kalau ada bayi lahir prematur itu sering tanya kesampean, bagaimana hukumnya? Bahasa Arabnya sikit. Sikit itu bocah kelurot. Pelabuhan ya. Pelabuhan itu berarti kalau dikatakan sikit 6 bulan ke bawah. Tidak genap 4 bulan. 6 bulan. Belum genap 6 bulan. Itu kalau dalam konseptif. Nah, kalau sudah masih dikatakan sikit kalau masih belum genap 6 bulan. Kalau sudah genap 6 bulan itu sudah tidak sikit. Sama dengan orang dewasa. Nah ini harus hafal kan. Nah, banyak di apa namanya Bejuri ada, Safina ada, wasibtu kal kabiri fil wafati indoharat amaratul hayati. Sikit bayi yang lahir prematur tidak sampai 6 bulan, belum sampai genap 6 bulan, itu dihukumi sama dengan orang dewasa. Wasiktu kal kabiri fil wafati. Bayi yang lahir prematur diberikan hukum sama dengan orang dewasa ketika meninggal. Indoharat amaratul hayati. Kalau ada tanda-tanda hidup, begitu keluar, nah dari rahim bergerak, nangis, sama dengan orang tua. Tanya ke sampean, "Dong, ya Piping lahir 5 bulan setengah dong. Gemes dong kok, mah. Makin. Nah, ditanyakan. Itu masih sikit, masih prematur dalam fik. Ini ada tandanya hidup enggak? Nah, yang perlu dipertanyakan pertama tandanya hidup. Lahir itu bergerak apa enggak? Nangis atau enggak? Nah, misalnya bergerak waktu lahir, berarti ada tandanya hidup. Kalau mengatakan iya nak, tadi bergerak, nangis. Oh, kalau nangis berarti indakharat amaratul hayati. Berarti ada tandanya hidup, maka sama dengan orang tua. Wajib 4, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, wajib dikubur. 4. Auhufiyat wa khalquhu qad dahara famna sholatan wa siwaha kubira. Atau tanda hidupnya tidak ada tanda hidup, tidak bergerak dan nangis. Waktu lahir itu tidak bergerak dan nangis. Tapi wa khalquhu qad dahara,
tetapi bentuk kejadiannya sudah zahir, sudah tampak, ada tangannya, ada kakinya. Famna sholatan wasiwah tumiro, ya sudah, yang lain wajib, cuman sholat tidak wajib, jangan disolati. Jadi dimandikan, dikafani, jangan disolati. Kalau tidak ada tanda hidup. Awih tafa aidan fa fihi lam yajib syai'un wa satrun summa dafnun tarnudif. Awih tafa, atau bentuk kejadiannya ada. Lahir lagu koltok. Parbi labu. Saya agak ngerti orang Madura itu bilang kelabuan itu apa labu, bejing, apa parbi labu. Nggak ngerti apa berasal dari labu, apa labu, kelabuan. Jadi tidak ada tanda-tanda hidup, tidak ada. Bentuk kejadiannya juga tidak ada. Tangan tidak ada. Cuma bulat. Fafihi lam yajib syai'un, maka tidak wajib apa-apa. Summa satrun wasatrun summa dafnun fatnudif. Cuma sunnah dikafani, sunnah untuk dikubur. Nanti dua sunnahnya. Ini kalau di bawah 6 bulan. Jadi di bawah 6 bulan. Ingat, kalau 6 bulan ke atas jangan ditanyakan lagi hidup apa enggak, ya sudah. Sudah orang tua ini. Kalau sudah genap 6 bulan, jangan ditanyakan hidup atau enggak. Lahir berapa? 7, ya sudah. Wajib 4. Gitu loh. Wajib 4 itu. 6 bulan setengah, ya wajib 4. Atau bilang, ini genap 6 bulan, ya wajib 4. Lalu kalau dikatakan 5 bulan setengah, tidak genap 6 bulan, baru tanya. Kalau ada tandanya hidup, yang pertama tanyakan tandanya hidup waktu keluar. Waktu keluar itu hidup atau enggak? Ada tandanya hidup. Kalau ada tandanya hidup, misalnya nangis, bergerak, ya berarti sama dengan orang tua. Kalau tidak ada tandanya hidup, tidak ada tanda hidup, tidak bergerak, tidak nangis, cuma masih di bawah 6 bulan, ya sudah. Kalau bentuk tangannya sudah ada, ya cuma tidak disolati, itu aja. Kalau tangannya ada, masih belum ada, kepala, kaki, bulat gitu aja, ya cuma sunnah untuk dikafani, sunnah untuk dikubur. Nah ini harus paham ini. Santri masa masih mau ambil kitab, ditanyakan piping lah, lembi, tak kelakir imakamah, ya jangan macam kaki sengaja. Aduh, ketak, lu nyari sepeda mah, sepeda. Beri ketab aja. Oke, tahu ada bakwan tuh, aduh, ketak kita ketemu ya. Dia macam ya, majikan ada jangan, kaji. Ya ketak kita ketemu bu. Kamu ketak, lu beri nomor 6, pergi bu, kita ketemu. Pak, ya hafal. Jadi hafalkan itu. Jadi kalau sering ketemu itu sering ketemu dan pasti sampean jadi rujukan. Pasti tanyanya sama sampean. Kalau ada bayi keluron itu di bawah 6 bulan, gitu loh. Kalau sudah di atas 6 bulan itu bukan sikit namanya. Kalau sudah genap 6 bulan, tanya ke sampean, ya sudah wajib 4. Sama dengan orang tua. Wajib dimandikan,
wajib dikafani, wajib disolati, wajib dikubur. Ini kalau 6 bulan utuh, nggak usah tanya hidup hendaknya. Baru kalau mengatakan di bawah 6 bulan, masih belum genap, baru pertanyaan pertama yang diajukan, ini hidup atau enggak waktu lahir tadi? Pertanyaan utama. Jadi hidup, ada tandanya hidup enggak? Oh tadi bergerak, masih bergerak. Oh kalau bergerak sama dengan orang tua. Apalagi kalau mengeluarkan natomannya, wasidukal kabiri fil wafati, doharat amaratul hayat. Wis kata orang tuanya, sauna tambah bingko 1 juta. Langsung tambah 1 juta. Langsung tanggung. Tapi mau nado apa lagi? Kalau nyari sepeda, kalau ada bakawan tuki nyari kita. Salah itu mau kita pergi nyari nomor, masih kita mau. Maji dalam teker kobung olah, kobung lala, dan macam. Lu yakin itu temu? Lu pakai 1 juta yang berikan 100. Waktu. Jadi yang pertama itu yang perlu ditanyakan adalah tanda hidup. Kalau ada tandanya itu pasti itu hukumnya sama dengan orang tua. Yang kedua, yang kedua, auhufiyat wa qalbuhu qad dahara famna salatan wa sibatu. Yang perlu ditanyakan yang kedua itu kalau tidak ada tanda hidup, apakah sudah berbentuk, berwujud, ada tangan, kaki, gambaran tangan lah. Gambaran tangan biasanya apa? Walaupun jari jemarinya masih belum sobek, masih apa namanya? Rapat. Nah ditanyakan, ada gambaran kakinya, ada gambaran kepala. Oh ya, ada. Oh ya sudah, famna sholatan, nggak usah disolati. Yang lain tetap mandikan, terus apa namanya, dikafani, dikubur. Ya sudah. Yang ketiga, tanya kalau sudah itu sudah berbentuk enggak? Kayak apa? Nah, pokoknya bulat. Seperti labu. Karena kelabu ya. Ada yang waktu mau cak kelabuan ini kan udah pikir apa? Kelabuan di parbi labu. Apa yang labu? Kejing labu. Keluar kita betul labu. Kalau tidak ada apa namanya bentuk, pokoknya ya sudah dikafani sunnah, sunnah dikafani, sunnah dikubur. Andaikan dibuang nggak apa-apa, buang ke tasik, nggak apa-apa. Cuman sunnah dikafani, sunnah dikubur. Itu sering terjadi. Dan tanyanya pasti ya pada sampean, pasti karena apa namanya, tanya ke kiai tidak mungkin, ini masih tahapnya masih apa namanya di bawah 6 bulan. Tanyanya ke sampean. Kalau tanya ke kiai tidak mungkin, datang ke kiai bagaimana, tidak mungkin. Itu tanya pada sampean. Ya ketiga lahir di bawah 6 bulan. Nah itu yang ditanyakan sampean. Jadi diingat itu. Lu harus siap. Harus siap. Wa 'alal ladzina yutiquna qala Allah ta'ala Allah ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina lan iku wajib ing atas wong akeh
yutikunahu kang ora kuat sapa alladzina ai la yutikunahu. Ini tafsirnya Jalaluddin Asyuti, tafsir Jalalin. Fidyatun utawi fidyah ta'amu miskin, nyatani awi mangan wong miskin. Bagi orang yang tidak kuat berpuasa karena terlalu tua, sudah terlalu tua, umurnya sudah 80 meloleh, atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, sakitnya sudah tidak bisa diharapkan sembuh, ya sudah fidyah saja, ta'amu miskin, memberikan makanan kepada orang miskin. Per miskin 1 mud. 1 mud itu sama dengan 7 ons. Wal muradu utawi kang den karepaken wa dhamiru utawi dhamir fi yutikunahu ing dalem lafaz yutikunahu rajiun iku bali lil fidyati maring fidyah li annahu krana satemene dhamir mutaqaddimun iku sirut batan apane tingkatane. Wal makna utawi maknane wa alal ladzina lan iku ing ngatasi wong akeh yutikunahu kang padha kuat sapa alladzina al fidyatu utawi fidyah wa huwa utawi fidyah ta'amu miskin iku mawi mangan wong miskin. Jadi bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, jadi wa alal ladzina yutikunahu ay la yutikuna, itu tafsir Jalalin. Likibarin karena terlalu tua, wa maradin la yurjabuhu atau karena sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Ya sudah, bayar fidyah. Kakeknya sudah pikun, ngeloleh, maringakan ngucak kilo makan. Lalu temu maringakan ngucak lo makan. Ya sudah lupa, sudah pikun. Ya bayar fidyahnya. Fidyahnya berapa? 1 mud. 1 mud berapa ya? 7 on. Bulatnya. Nah, jadi sudah 1 hari mud. Karena sudah tidak bisa diharapkan kalau sudah pikun ya, masa tambah mudah. Tidak mungkin. Ya sudah. Bayar fidyah aja. Fidyah. Juga wanita hamil. Wanita hamil itu kalau dia dikhawatirkan dirinya sendiri, dirinya sendiri yang khawatir kalau puasa saya takut lemes, misalnya takut lemes, tidak kuat, tidak usah bayar fidyah, cuma qadha aja. Tapi kalau dikhawatirkan yang lain, kenapa tidak puasa? Kasihan anak saya nanti gimana? Takut cacat. Itu fidyah. Demikian juga menyusui. Kenapa tidak puasa? Kamu karena menyusui. Takut saya misalnya tidak kuat. Kalau menyusui tidak kuat, saya tenaga tidak punya. Ya sudah, qadha saja. Tidak usah fidyah. Tapi kalau dia itu yang dikhawatirkan anaknya, kenapa kamu tidak puasa? Anak saya takut mincret, panas air susu nanti, hasilnya panas, ya maka wajib qadha, wajib fidyah. Itu ada 2, ada qadha, ada fidyah. Demikian juga kalau pokoknya yang tidak puasanya karena orang lain, sampai ada orang tenggelam, sampai langsung melompat untuk menyelamatkan, batal puasanya sudah. Jadi batalnya puasa, tidak puasa karena orang lain. Ya tetap itu dia itu yang melompat itu ya wajib qadha, wajib fidyah karena orang lain.
sebabnya orang lain. Nah, itu perlu diingat. Pokoknya istrinya Samdan, ingat nanti kalau puasanya itu sebab bayinya. Nah, ini. Sebab bayinya itu baik hamil atau menyusui, takut cacat atau takut anaknya minjret. Nah, berarti dan fidyah. Tapi kalau cuma takut dirinya sendiri, wajib proses saja. Wajib proses. Nah, untuk yang dalam ayat ini yang tidak kuat memang puasa, yang disuruh langsung fidyah itu yaitu orang yang sudah terlalu tua, likibarin, terlalu tua, sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Sudah, maka fidyah to'au miskin, memberikan makanan kepada orang miskin. Dan fidyah itu tidak bisa diberikan kepada asnaf yang lain. Untuk fidyah tidak bisa diberikan asnaf yang lain, ke kiai tidak bisa. Cuma dua, fuqara masakin. Itulah. Fidyah itu hanya khusus fuqara wal masakin. Jadi kiai itu kalau atas namanya dia miskin ya ada apa-apa. Atas namanya miskin, dia miskin. Nah, apa? Fidyah. Jadi tasarruful fidyah itu adalah al-fuqara wal masakin. Tidak masrofas zakat, bukan apa namanya tempat penggunaan zakat, tidak bisa pada amil, tidak bisa. Fidyah itu khusus fuqara wal masakin. Ya santri ini miskin semua. Tak miskin gimana mau minta kiriman? Nah, miskin. Kebutuhannya tidak cukup. Ya, santri miskin semua. Bahkan kirimannya masih dipotong-potong. Kalau udah hafal alfiahnya dipotong lagi. Dan harus dipotong. Wal muradu kanjeng karepaken minat ta'ami saking panganan shadaqatul fitri iku shadaqatul fitri zakat fitrah. Di anna Allah Ta'ala karena satemene Allah Ta'ala zakaro iku nutur sapa Allah hadhil ayat ta'ikil ayat akibal amri ing dalam iring-iring merintah bisyami kalawan puasa. Kama amarallahu Ta'ala kaya uli merintah sapa Allah Ta'ala bitakbiratil idi kelawan piro-piro takbiri salat. Ya takbiri id aja bitakbiratil idi kelawan piro-piro takbiri id aja akibal ayat isaniyati dan iring-iringi ayat asaniyati kama fi fathil khabir kayak barang fi fathil khabir kayak dalam kitab fathil khabir. Wa tamamul haji utawi sampurnani haji bil fidyati iku kelawan bayar fidyah tebusan. Wa hiya utawi fidyah imma dabun na'ami iku ono kalane nyembelih hewan ternak raja kaya. Naam raja kaya hewan ternak. Ya unta, nah, sapi, kambing, hewan ternak. Nah, jangan seperti orang Madura yang tanya, hewan apa ini? Siapa ya kaya masih raja? Tanya, ke, apa ke? Kaya raja juga. Raja kaya hewan ternak awil amdadi atau piro-piro mod
allati wujidah kan ditemu apa sababuha apa sebab fidyah alladzi yujibuha kama jibatan apa alladziha fidyah aw yasimuha atau nyunataken apa alladziha fidyah aw lam yujad atau ora ditemu apa sababuha bal fa'ala bali ngerjani sapa man al fidyata ing bayar tebusan lil ihtiyati krana hati-hati. Sedangkan sempurnanya haji itu dengan fidyah. Jadi sempurnanya haji itu dengan membayar fidyah. Jadi kalau wajib yang ditinggalkan wajibatul haji, wajibnya haji yang ditinggalkan wajibnya, misalnya niat dari dari tanim misalnya, atau bagi yang dari Indonesia ada yang mengatakan cukup dari Bandara King Abdul Aziz, ada yang mengatakan tidak cukup karena masih melewati Yalamlam mikotnya. Jadi orang yang niatnya sudah melampaui mikot makani, mikot yang berkaitan dengan tempat batasan. Misalnya dari Madinah itu harus dari Bir Ali atau sebelum Bir Ali lah. Terakhir itu di Bir Ali. Nah itu wajib. Jadi niatnya rukun. Jadi dari mikot, mengambil mikot itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan, dia tidak mengambil mikot dari yang telah ditetapkan, ya berarti dia meninggalkan wajibnya haji. Maka wajib dia itu dabhunam, wajib menyembelih kambing. Itu damnya wajib. Nah makanya ada damut tamattu. Kata sebagian ulama, kenapa dikatakan damut tamattu? Karena dia hajinya tidak kembali ke mikot yang awal. Itu sebagian ulama. Sebagian yang lain tidak. Jadi karena umrohnya itu niatnya dari gelombang pertama ke Madinah, lalu niat umrohnya dari Bir Ali. Nanti hajinya kan cukup dari maktabnya, dari hotelnya. Niatnya mengambil mikot di hotelnya. Nah ini dinamakan tamattu karena dia itu mengambil tempat di hotel. Andaikan dia kembali ke Bir Ali lagi, kata sebagian ulama, maka dia tidak terkena dam. Tidak terkena dam. Nah tamattunya di situ. Bersenang-senangnya di situ. Tidak kembali ke mikot yang awal. Itu sebagian ulama. Jadi adam itu ada kalanya wajib. Ya karena meninggalkan wajibnya haji. Kalau rukun tidak bisa. Bidam tidak bisa. Rukun, dan niat. Ya, gitu. Ada apa kalau tidak niat? Tidak bisa ditutup. Tidak bisa. Tawaf ifadah misalnya rukun. Tawaf ifadah itu kan rukun. Mau ditutup dengan dam ya tidak bisa. Sekarat di bawah. Walaupun sekarat. Misalnya wukuf di Arfah, di Arafah itu rukun. Tidak bisa ditutup dengan dam. Tidak bisa kalau sudah rukunnya tidak dilaksanakan ya berarti hajinya ada sah. Itu tidak bisa ditutup. Jadi wajibnya haji bisa ditutup dengan dam. Hukum damnya wajib kayak tadi meninggalkan niat dari mikot,
Wajib. Kadang-kadang juga sunnah. Sunnah, dam itu sunnah. Kalau memang meninggalkan sunnah-sunnahnya. Misalnya mabit di Mina. Mabit di Mina itu lihat sampean, di takrib itu ada. Di takrib. Kalau menurut Imam Nawawi wajib. Berarti kalau meninggalkan mabit di Mina wajib betul. Ini karena Imam Nawawi berpendapat wajib. Tapi Imam Rafi'i kan tidak, sunnah. Sunnah. Ya berarti menurut Imam Rafi'i membayar damnya mabit di Mina. Kalau meninggalkan mabit di Mina cuma sunnah aja. Karena sunnah hanya haji. Gampang. Jadi ada ikhtilaf baina Rafi'i wa Nawawi. Tapi al-muqtamad maqalahu Nawawi. Yang muktamad yang disampaikan oleh Nawawi, Imam Nawawi. Tapi banyak yang ikut Imam Rafi'i. Penghematan. Salahnya sendiri kok berpendapat sih. Salahnya kok berpendapat. Itu banyak ya. Kadang-kadang tidak mabit di Mina. Ya pulang ke hotelnya sudah. Ada di hotelnya. Tidak bermalam di Mina. Ya ikut Imam Rafi'i ini. Sampai tidak usah cari kitab jauh-jauh ya. Lihat di takrib itu ada. Mabit di Mina, mabit di Musdalifah. Itu beda antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi mengatakan wajib, Imam Rafi'i mengatakan sunnah. Ya sunnah. Gampang kalau ikut Imam Nawawi. Mabit di Musdalifah ada mabit. Di Mina ada mabit. Tauhid atau bahkan itu. Tauhid atau menurut Imam Nawawi wajib, menurut Imam Rafi'i tidak terkait dengan haji. Sunnah. Sunnah. Ya, sampai banyak baca aja. Kalau mau haji ya banyak baca, ngaji. Kalau tidak ada penyebabnya, cuman dia bayar fidyah aja. Lil ihtiyat. Juga boleh. Saya takut begini. Takut. Ada apa-apa. Bayar fidyah aja. Takut rambut saya rontok. Waktu takut dicabut perasaannya. Satu. Ya sudah. Apa dicabut, apa rontok. Tidak ada sebab-sebabnya. Tidak ada. Kalau disengaja, berarti ada sebabnya. Ini cuma hati-hati aja. Lalu bayar beras. Ya, ihtiyat. Wa tamamul imani bil jihadi. Utawi sampurnane iman bil jihadi iku kelawan jihad. Aibit tu'ai tegesi kelawan aja-aja ila dinil haqqi maring agama al-haqqi kang bener. Jihad itu artinya kita mengajak orang lain untuk beragama sesuai dengan agama yang benar. Jadi melakukan ibadah salah yang dibenarkan itu juga termasuk jihad. Walaupun jihad sendiri itu diartikan sebagai membela agama. Kama qala kaya barang kalah hukam tawakun ing masuk wa Sayyid Ali Al-Jurjani fi ta'rifati ing dalam kitab at-ta'rifat. Fi ta'rifati ing dalam kitab at-ta'rifat. Nggak bisa kalau sudah rukunnya tidak dilaksanakan ya berarti hajinya ada sah. Itu nggak bisa ditutup. Jadi wajibnya haji bisa ditutup dengan dam. Hukum damnya wajib
kayak apa namanya tadi, meninggalkan niat dari mikot, wajib. Udah. Kadang-kala juga sunnah dam itu sunnah. Kalau memang meninggalkan sunnahnya haji. Misalnya apa nama, mabit di Mina. Mabit di Mina itu lihat sampean di takrib itu ada. Di takrib. Kalau menurut Imam Nawawi wajib. Berarti kalau meninggalkan mabit di Mina wajib betul. Ini karena Imam Nawawi berpendapat wajib. Tapi Imam Rafi'i kan tidak, sunnah. Ya berarti menurut Imam Rafi'i membayar damnya mabit di Mina. Kalau meninggalkan mabit di Mina cuma sunnah aja. Karena sunnah hanya haji. Gampang. Jadi ada ikhtilaf baina Rafi'i wa Nawawi. Tapi al-mu'tamad ma qalahun Nawawi. Yang muktamad yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Tapi banyak yang ikut Imam Rafi'i. Penghematan. Salahnya sendiri kok berpendapat sih. Salahnya kok berpendapat. Berijtihad itu banyak ya. Kadang-kadang tidak mabit di Mina. Dia pulang ke hotelnya sudah. Ada di hotelnya. Tidak bermalam di Mina. Ya ikut Imam Rafi'i ini. Sampai tidak usah cari kitab jauh-jauh ya. Lihat di itu. Lihat di takrib itu ada. Mabit di Mina, mabit di Musdalifah. Itu beda antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi mengatakan wajib, Imam Rafi'i mengatakan sunnah. Ya sunnah. Gampang kalau ikut Imam Rafi'i. Mabit di Musdalifah ada mabit, di Mina ada mabit. Taufik atau bahkan gitu. Taufik atau menurut Imam Nawawi wajib, menurut Imam Rafi'i tidak terkait dengan haji itu. Sunnah. Sunnah. Itu. Ya. Sampai banyak baca aja. Kalau mau haji ya banyak baca, banyak ngaji. Kalau tidak ada penyebabnya, cuman dia bayar fidyah aja. Lil ihtiyat. Itu juga boleh. Dan saya takut begini. Takut ada apa-apa. Bayar fidyah aja. Takut rambut saya rontok waktu takut dicabut rasanya. Satu ya sudah bayar fidyah. Apa dicabut apa rontok? Tidak ada sebab-sebabnya, tidak ada. Kalau disengaja iya. Berarti ada sebabnya. Ini cuma hati-hati aja. Lalu bayar beras. Ya, ihtiyat. Wa tamamul imani bil jihadi. Utawi sampurnane iman bil jihadi iku kelawan jihad. Aibid du'ai tegesi kelawan aja-aja ila dinil haqqi maring agama al haqqi kang bener. Jihad itu artinya kita mengajak orang lain untuk beragama sesuai dengan agama yang benar. Jadi melakukan ibadah salah ya dibenarkan, itu juga termasuk jihad. Walaupun jihad sendiri itu diartikan sebagai membela agama. Kama qolah koyok barang kalahu kang dawaken ing masuk Sayyid Ali Al-Jurjani fit ta'rifati ing dalam kitab At-Ta'rifat. Fit ta'rifati ing dalam kitab At-Ta'rifat.